Nah, inilah yang harus diperbaiki, terlepas mungkin itu ada budaya atau kebiasaan yang dilakukan. Hari ini telah terjadi perubahan terhadap paradigma pendidikan itu sendiri. Kalau kita mengingat tujuan pendidikan itu seharusnya kan menciptakan manusianya lebih unggul secara keilmuannya, bukan mendominasi dengan cara-cara yang senioritas, terus apalagi ada katanya dugaan pengumpulan uang atau lagi uang-uang yang dikumpulkan itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan-kegiatan secara akademik. Ini kan kita juga adalah miris gitu loh. Jadi kita harus berani menolak, kita harus berani merubah iklim ataupun katakanlah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi. Tapi kita kedepankanlah secara keilmuan, memanusiakan manusia, supaya orang yang sekolah itu yang sudah sangat spesialis tadi, khusus tadi betul-betul nyaman berada di dalam satu institusi. Masalahnya ini yang harus dikasih tahu. Itu kan terkadang ada aturan rumah sakit sendiri, ada manajemen sekolah sendiri, gitu kan. Ada juga sekarang manajemen pendidikannya sendiri. Nah, ini juga harus tata kelolanya dibenerin supaya benar-benar berimbang. Ini yang memang harus juga selain itu juga harus ada organisasi mahasiswa ataupun wadahnya para residen tersebut. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan mereka punya wadah. Tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka ya menangannya sendiri. Tapi kalau ada wadah itu mereka bisa bercerita sehingga bisa menyampaikan kepada manajemen, kepada direktur, ke tata kelola pendidikan. Nah, ini yang memang menjadi penting menurut saya dari kejadian kemarin di Undip. Nah, kalau bicara reformasi ini berarti dari aturannya atau seperti apa? Ya, tata kelola tentu aja kan ada orangnya, ada manajemennya, ada pelaksanaan jaga dokter waktunya tadi. Kalau ada orang jaga yang waktunya udah melebihi batas waktu ya tentunya harus ditambah nih. Harus ada tim A, ada tim B, tim C. Alasan mungkin, loh ini kan ada melahirkan, ada kecelakaan di luar itu. Ini dah manusia itu kan cari cara terus gimana cara mengantisipasi persoalan-persoalan. Belajar terus. Jika terjadi begini, ini sipnya. Jika begini, ada tim A, ada tim B. Mungkin di A ada 1, A2, A3. Jadi tidak ada yang merasa saya jaga terus. Seolah-olah ada pengorbanan dari hanya beberapa orang saja untuk menjaga itu. Ini yang menjadi juga yang harus diperbaiki di lembaga pendidikan kedokteran. Kalau Prof sendiri kan waktu kesaksian Saka Fatal karena hadir sama dihadir. Jadi karena tadi pagi sudah itu. Bikin apa beli? Ada limited edition lah katanya. Kesiapan nanti sejauh ini juga ada permintaan untuk menjadi saksi ahli kasus 6 terpidana. Sampai peradilan membantu penegakan hukum dan ini. Pandangan Prof sendiri terhadap kasus ini seperti apa? Ini menarik ya, berarti jalan tidak karena dari pintu masuknya sudah keliru, bisa jadi patut diduga pada tahap penyangga BAP. Kalau BAP-nya sudah katakanlah karena ada orang yang dituju di situ tidak ada, tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka ya menangannya sendiri. Tapi kalau ada wadah, ya tata kelola tentu aja kan ada orangnya, ada manajemennya, ada pelaksanaan jaga dokter waktunya. Nah, inilah yang harus diperbaiki, terlepas mungkin itu ada budaya atau kebiasaan yang dilakukan. Hari ini telah terjadi perubahan terhadap paradigma pendidikan itu sendiri. Kalau kita mengingat tujuan pendidikan itu seharusnya kan menciptakan manusianya lebih unggul secara keilmuannya, bukan mendominasi dengan cara-cara yang senioritas, terus apalagi ada katanya dugaan pengumpulan uang atau lagi uang-uang yang dikumpulkan itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan-kegiatan secara akademik. Ini kan kita juga adalah miris gitu loh. Jadi kita harus berani menolak, kita harus berani merubah iklim ataupun katakanlah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi. Tapi kita kedepankanlah secara keilmuan, memanusiakan manusia, supaya orang yang sekolah itu yang sudah sangat spesialis tadi, khusus tadi betul-betul nyaman berada
di dalam satu institusi. Masalahnya ini yang harus dikasih tahu. Itu kan terkadang ada aturan rumah sakit sendiri, ada manajemen sekolah sendiri, gitu kan? Ada juga sekarang manajemen pendidikannya sendiri. Nah, ini juga harus tata kelolanya dibenerin supaya benar-benar berimbang. Ini yang memang harus juga selain itu juga harus ada organisasi mahasiswa ataupun wadahnya para residen tersebut. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan mereka punya wadah. Tidak harus menghadapi sendiri, tidak seolah-olah ada hambatan-hambatan itu mereka ya menangannya sendiri. Tapi kalau ada wadah itu mereka kan bisa bercerita sehingga bisa menyampaikan kepada manajemen, kepada direktur, ke tata kelola pendidikan. Nah, ini yang memang menjadi penting menurut saya dari kejadian kemarin di Undip. Nah, kalau bicara reformasi ini berarti dari aturannya atau seperti apa? Ya, tata kelola tentu aja kan ada orangnya, ada manajemennya, ada pelaksanaan jaga dokter waktunya tadi. Kalau ada orang jaga yang waktunya udah melebihi batas waktu ya tentunya harus ditambah nih. Harus ada tim A, ada tim B, tim C. Alasan mungkin, loh ini kan ada melahirkan, ada kecelakaan di luar itu. Ini dah manusia itu kan cari cara terus gimana cara mengantisipasi persoalan-persoalan. Belajar terus. Jika terjadi begini, ini sipnya. Jika begini, ada tim A, ada tim B. Mungkin di A ada 1, A2, A3. Jadi tidak ada yang merasa saya jaga terus. Seolah-olah ada pengorbanan dari hanya beberapa orang saja untuk menjaga itu. Ini yang menjadi juga yang harus diperbaiki di lembaga pendidikan kedokteran. Penjual. Kalau Prof sendiri kan waktu kesaksian Sakatatal Jadi karena tadi pagi sudah itu bikin apa beli? Ada limited edition lah katanya. kesiapan nanti sejauh ini sudah ada permintaan untuk menjadi saksi ahli kasus 6 terpidana. Sampai peradilan membantu penegakan hukum dan Pandangan Prof sendiri terhadap kasus ini seperti apa? ini menarik ya, berarti jalan